Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Gemim Bukit Saitun Wania Buminyiur dalam program Gema Firman. Karena itu sebelum kita berdoa, membaca firman, merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini hendak membaca dan merenungkan firman, mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kuasa-Mu melalui tuntunan Roh Kudus bekerja dalam kami membaca dan merenungkan firman, agar firman menjadi kekuatan, firman menjadi penyemangat bagi kami. Bahkan firman yang selalu menjadi dasar dalam kami melangkah, menapaki, mengisi dan memaknai setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kami menjalani kehidupan ini. Ini kami Tuhan yang siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, agar jangan lagi dalam hidup ini kami membenarkan diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku,
tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian bagian firman dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33 yang sudah kita baca bersama tadi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk memuliakan Allah. Tentu kata mengucap syukur ini tidak asing dalam pendengaran kita semua. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya untuk selalu mau bersyukur dalam hari-hari kehidupan yang kita jalani. Dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekalipun memang ada orang-orang tertentu mengucap syukur hanya pada situasi-situasi tertentu. Ketika dia senang, ketika dia bahagia, ketika apa yang dia inginkan terpenuhi, maka tidak akan mengalami kesulitan baginya untuk bersyukur. Tetapi belum tentu dalam kesulitan, dalam berbagai penderitaan kehidupan yang ia jalani, bahkan apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, kita lihat dia bersyukur. Tapi sebaliknya bukan bersyukur, pasti akan ada sungut-sungut di situ, dia akan mengeluh, bahkan mulai mempersalahkan orang-orang di sekitar kehidupannya atas apa yang ia alami. Nah, karena itu sering kita mengucap syukur hanya karena untuk memuliakan orang diri sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya kita mengadakan ucapan syukur karena orang berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun pernikahan. Kita kadang mengucap syukur, hal-hal yang kita utamakan adalah pesta pora. Apa yang berbentuk sesuatu yang kelihatan, sehingga kita bisa membanggakan itu kepada orang lain. Oh, kita boleh bikin pesta, bahkan dengan pesta yang besar. Bahkan ada yang menyiapkan segala sesuatu. Tetapi ada hal yang terlupakan dari ucapan syukur itu. Ketika dia mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu, ya boleh dikatakan wow, tetapi dia mengabaikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dalam pengertian dia baking syukur banyak-banyak seperti itu, menyiapkan makanan dan segala sesuatunya. Tetapi untuk mengembalikan rasa ucapan syukur dalam bentuk sampul, misalnya ke gereja, dia lupa. Bahkan kalaupun dia memberikan itu, dia menghitung-hitung seberapa banyak yang akan dia berikan. Tetapi dia tak pernah menghitung berapa banyak anggaran yang dia keluarkan untuk mempersiapkan pesta ucapan syukur itu. Karena itu mengapa saya katakan ucapan syukur tidak lagi memuliakan Tuhan Allah, tetapi mengarah pada pujian, bahkan untuk membanggakan apa yang dia miliki supaya orang lain bisa melihat apa yang dia miliki. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman kita saat ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-14, Paulus secara tegas mengingatkan kehidupan jemaat yang ada di Korintus untuk jauhilah penyembahan berhala. Nah, saya percaya kita memahami ini kata berhala. Berhala adalah sesuatu yang bisa disembah, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang didewakan, dan sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Dan itu bisa berupa bentuk patung atau apapun yang diberhalakan. Kalau dalam pemikiran kita biasanya orang bilang tuh berhala itu tuh opo-opo, sesuatu yang berbau mistis, sesuatu yang berbau gaib. Bahkan sering ada orang yang berpikir bahwa ketika dia pergi di tempat-tempat keramat, atau kalau di kepercayaan kita dulu, orang-orang tua kita kalau pergi di pohon besar bawa sesajen, bawa persembahan, nah, bahkan pun itu masih ada, tapi memang sudah nilainya mulai terkikis. Ada yang menyiapkan sesuatu di atas meja sebagai bentuk kata kalau supaya orang yang mendahului kita boleh turut serta makan. Nah, bayangkan itu, kita memuja sesuatu dalam kehidupan kita yang menurut cara pikir kita bisa menjawab setiap permasalahan kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus menentang keras ini. Paulus katakan jauhilah penyembahan berhala. Kita hanya akan menyembah kepada Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya dalam kehidupan kita. Dan karena itu tentu
itu bertentangan dengan iman Kristen, dengan kepercayaan kita. Karena Paulus katakan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Artinya menguji segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu penting, dan itulah kata firman, ujilah segala sesuatu dalam hidup ini. Jangan cuma asal terima saja. Apa yang orang dengar, apa yang orang lihat, apa yang orang rasakan, orang menerima begitu saja. Karena tentu ketika orang bilang bahwa kita telah hidup di dalam Kristus, kita adalah orang percaya, maka kita akan menjauhkan diri dari penyembahan-penyembahan berhala. Berhala yang lebih kental, yang lebih mengena dalam kehidupan kekristenan adalah berhala-berhala modern. Berhala modern itu apa? Orang sekarang mengilahkan kekuasaan, kekayaan, kesenangan, kemewahan, dan menawarkan kehidupan yang enak dan aman dalam hidup dunia ini. Menghalalkan segala cara untuk dapat dan mempertahankan apa yang dia miliki. Bahkan untuk mendapatkan kekayaan pun orang mencari orang pintar. Orang sekarang lebih terfokus pada apa yang ditawarkan lewat media sosial, bagaimana cepat kaya. Nah, seperti itu contohnya. Bukan berusaha dan berjuang dengan kehidupan ini. Nah, karena itu firman Tuhan juga dalam kitab Yakobus 1 ayat 8 katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Karena itu kalau orang so percaya Tuhan, mengimani Tuhan dalam kehidupan kita, jangan lagi percaya pada kuasa-kuasa dalam tanda kutip di luar kekuasaan Tuhan. Karena tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang bisa menyamai kekuasaan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi jangan so percaya Tuhan, tapi masih ada percaya lagi hal-hal yang lain. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak ingin diduakan. Dia adalah Allah yang cemburu. Dikatakan dalam bagian firman yang sudah kita baca bersama tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Saudara-saudaraku, bahkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 35, ayat 3 sampai 5 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, jadi jangan kita mengkultuskan sesuatu dalam kehidupan yang sementara kita jalani, tapi biarlah kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Jangan bersekutu dengan roh-roh jahat, karena kita telah terhisap dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan perjamuan kudus yang sering orang lakukan. Dan itu yang dikatakan di ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu orang yang telah bersekutu di dalam Tuhan, jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Dikatakan di ayat 20, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi jangan sampai engkali orang kan mungkin satu kebiasaan yang bagi orang itu biasa. Engkali orang kalau sepi kubur, selamat pagi, selamat malam oma, opa atau bapak ibu, so mau pulang. Jangan bersekutu. Bukan tuh masa orang somati mau berbicara apa tuh orang toh. Nah, karena itu mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dikatakan dari firman yang sudah kita baca di saat ini, Paulus juga menyentil soal itu makan dan minum. Bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, dikatakan bahwa kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa yang dihidangkan. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Karena orang sudah dapat informasi, orang sudah ketahui itu dia. Nah karena itu kalau orang mengucap syukur, mari orang mengucap syukur yang terus mengarahkan pada kemuliaan Tuhan. Dan bukan pada kemuliaan kita sendiri. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang orang jalani, orang hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Kita diberkati dalam hari-hari kehidupan yang boleh kita jalani. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh menjadi bagian hidup kami semua. Kami diingatkan untuk terus mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tak pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menjadi yang utama dan pertama dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami jalani.
Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya menjaga, melindungi kami, memberkati aktivitas kehidupan kami. Dan pakailah kehidup kami lewat perkataan dan tindakan-tindakan kami yang terus memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.